siapa tahu suatu saat Mojok punya rubrik bahasa Jerman, siapa tahu. Dan dia ora iso. Oh, enggak iso. Goblok banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA Kepala Suku Mojok. Dan tamu saya tidak istimewa karena sudah sering bersama dengan saya sehari-hari. Agus Mulyadi, satunya lagi baru istimewa. Kami datangkan lagi lah, bukan saya. Justru aku yang sudah lama itu enggak kamu anggap istimewa, Mas. Wah. Ternyata saya tidak seistimewa itu di mata Aku mencoba menjaga perasaanku sendiri. Aduh. Catherine Stockmuller. Iya, Mas. Iya. Atau Mbak Bul. Halo, Catherine. Halo, Catherine. Halo. Kamu viral banget di YouTube Mojok, Catherine. Gimana? Udah banyak yang DM kamu? Iya. Nah? Rata-rata pada tanya apa? Tanya bukunya bisa beli di mana? Oh, itu adalah awalan untuk Iya. Oh gitu. Terus kamu hanya kayak gitu aja yang tanya? Ya macem-macem. Yang nggak rahasia-rahasia banget lah kalau boleh tahu, apalagi? Iya. Nggak tahu Mas, kebanyakan kayak gitu. Oh, berarti laris dong bukumu? Ya semoga gitu. Mau cetak ulang ya kayaknya ya? Iya po Mas? Nggak tahu. tahu. Kayaknya mau cetak ulang. Nah, teman-teman, saya sore ini sebetulnya agak sedih karena Agus Mulyadi mau meninggalkan Mojok. Makanya tadi saya itu harus melawan perasaan saya sendiri untuk tidak bilang Agus istimewa. Orang yang sayang itu nggak perlu mengekspresikannya dengan berlebihan lah kalau orang udah dewasa gitu kan. Karena Agus ini, Catherine, itu di Mojok orang ketiga terlama yang kerja di Mojok. Jadi yang paling lama dari generasi pertama yang mendirikan Mojok itu tinggal aku sama Mas Adit namanya, yang ngurus website Mojok. Terus yang kedua Agus. Dan Agus ini udah jadi ikon Mojok sebetulnya, yang sangat kuat. Jadi ketika Agus bilang mau mengundurkan diri dari Mojok untuk meraih mimpi yang lebih tinggi, ya dengan terpaksa saya mengikhlaskannya. Oh, enggak, Mojok itu pencapaian tertinggi saya. Wah. Jadi kalau meraih mimpi yang lebih tinggi itu saya harus mengekat itu. Tapi supaya nggak sedih, makanya supaya sesi ini nggak sedih, sesi kenang-kenangan yang semoga bisa menjadi kenang-kenangan yang baik ya antara Mojok dengan Agus, dan terutama saya secara pribadi dengan Agus. Saya mendatangkan lagi Mbak Bul alias Catherine, karena kan aku ingat kamu tuh suka tulisan Kalis dan Agus. Bener nggak? Iya bener. Apa Kalisto? Jangan-jangan. Kalisto kok. Ya ada konsekuensinya juga mendatangkan kamu lagi, Catherine. Karena di kolom komentarnya itu saya nggak boleh ngomong banyak-banyak. Mas itu rasa ngomong akeh-akeh. Mbak Ewe sing ngomong. Kan kurang ajar itu. Malah kita harusnya bikin dia monolog ya.
Nah. Cocok Katrin ngomong tau. Dan ini masalah kowe karo aku ngene iki dene mung guyu. Lo jangan berangas gue payu loh mas. Kita berapa Katrin kemarin views? 850.000 loh. Lo jajak lama merengnya sak jam loh. 2 yuto pak. Wis to, teko. Wong 2 jam nggak ngapa-ngapain ini laris apa Katrin senyum 2 jam. Wah, wis. Yo tonton wae kolom komentar ngomong wi Agus kon mingkem iso ora. Mesti ngono. Ibu tut kon minggat Agus kon minggat. Katrin tok. Apa nek basa Magelange jenggok apa? Gogok. Kon gogok Mas duduk diam. Iya. Catherine silakan kalau mau ngobrol-ngobrol sama Agus. Loh, kita difasilitasin. Oh iya. Mas, aku deg-degan loh. Lambe mutri. Kenapa kamu suka sama tulisannya Kalis? Ya aku tak takon dikit. Ya bagus gitu Mas. Loh kalau bagus jelas, ayo bojone sapa ya to, Pak? Bojoku. Enggak. Kalis bagus sebelum ketemu Agus ya. Iya. Udah bagus Udah nulis. bagus. Ketemu aku tambah apik Mas, ada. Kayak inspirasi ini iki saka sapa? Dukungan moral iki sapa? Daya dukung sosial iki saka sapa? Iki. Kenapa suka sama tulisannya Kalis? Yang Selain bagus, nih bagus kan ya aku tahu lah tulisannya Kalis bagus. ya kayak punya ciri khas sendiri kalau itu Mbak Kalis banget gitu loh Asik. Mas. Kamu pernah punya cita-cita pengen kayak Kalis tulisannya? Ya pengen. Ini saatnya aku menjual istri saya. Harusnya Kalis tuh bikin kursus kayak Iqbal Ya, begini. Iqbal, bener. Persis. Pasti laris Kalis itu. Cocot kencono iya, ya toh. Adolan yo wasis. Sebentar, tapi ini kan Kalis nggak ada di sini. Loh, mumpung Kalis di jadi Kupang. nggak fair kalau diomongin terus. Catherine silakan Mohon kalau maaf, mau Kalis. nanya-nanya. Mas Agus dulu kan ngedit foto kok bisa jadi penulis itu gimana ceritanya? Lah, Ngerti lu? Aku ngerti loh Mas. kamu sejauh itu yang menggali tentang diriku ya. Enggak edit foto itu insidental ya. Aku sebenarnya sudah menulis sejak tahun 2009, 2008 udah nulis di blog dan blog itu nggak terlalu rame lah. Dan kasus edit foto itu yang kemudian bikin orang tertarik untuk tahu sosok Agus Mulyadi itu karena suka ngedit foto. Kalau pemirsa googling itu ada tuh Agus Mulyadi edit foto JKT48 itu masih ada dan itu salah satu postingan blogku yang sangat laris, 200.000 viewers waktu itu. Untuk ukuran blog pribadi itu banyak banget dan gara-gara itu tulisan di blogku yang tadinya nggak terlalu ramai itu kemudian dibaca sama orang gitu. Sampai akhirnya tulisanku laris, viral dan waktu membawaku ke Mojok. Aku mungkin kenal Mas Putut ini gara-gara siapa sih? Armandani ya? Enggak, aku blog walking ya. Istilahnya mau. Pututnya membaca blog saya. Iya. Masya Allah. Terus aku nge-tweet, ini lucu banget wong iki. Terus Dani baru, wah yo Mas, kuwi lucu banget wonge. Ya. Nah itu tahun 2013 ya, 2013 kalau nggak salah. Terus 2014 itu Mojok mulai berdiri. Aku ditawani Ro Mas Putut. Aku gelem ra nulis Mojok. Lah itu sebenarnya karir pertamaku nulis di media lain dan dibayar. Itu ya di Mojok. Satu tulisan itu 250.000 dan itu angka yang sangat besar untukku yang waktu itu nulis tidak pernah dibayar. Terus ada media yang bayar tulisanku 250 dan kok ya bejani Mojok ya. Mojok itu waktu itu dikenal sebagai media yang cukup terkenal waktu itu sebagai media opini ya. Karena ya ada Armandani, Yono Nuran Wibisono, ada Rusdi Matari, Almarhum ya. almarhum. Terus ya menjadi idola anak Persma lah. Wah, LPM itu anak-anak sing mahasiswa sok nulis iki mengidolakan Mojok dan aku yang notabene bukan anak kuliahan ikut terangkat namanya gitu dan banyak media yang kemudian tahu namaku. Aku mulai nulis di media, nulis di Kompas, nulis di merdeka.com, nulis di Geotimes dulu Cak Rusdi. Ya itu titik balik karirku. Jadi secara tidak langsung itu JKT48 ikut mendongkrak karirku karena dulu aku ngedit foto bareng JKT48, namaku naik, karir kepenulisanku naik gitu ya. Kemudian ya sampai sekarang aku hidup dari menulis gitu. Dan aku nggak pernah menyangka gitu.
Aku kan dulu kalau pendidikan disiplin itu kan desain. Aku dulu ikut kursus desain, layout. Jadi itu dulu tuh aku lebih menganggap bahwa kelak masa depanku itu desain. Jebul ya, gak juga. Ternyata menulis, dan menulis itu sangat menyenangkan. Kamu kalau jadi penulis nanti juga bakal merasakan. Aku nggak percaya nulis itu akan Enak ya kalau wawancara sama Agus ya. Ditanya sekali jawabannya 10 menit ya. Mas Putut itu dulu playboy loh. Gara-gara nulis loh. Ngaku bae. Nah, aku dari nulis ya hidupku berubah banyak gara-gara nulis. Kamu katanya cita-citamu menjadi penulis. Iya, Mas. Lalu kenapa daftar kerja? Tinggalkanlah pekerjaan, biarkan tulisan bekerja untuk Anda. Malah kok MLM. Itu sejarahnya. Sampai sekarang aku juga masih terus menulis. Besok setelah aku keluar dari Mojok ya bakal tetap ya seminggu ya rong sasi ping pindho lah nulis di Mojok. Asik. Kan tetap oleh honor toh. Iya, bro, dapat dong. Itu Tapi bagi teman-teman video ya Agus masih berusaha Ya. untuk kita bujuk ya, semoga angkanya pas lah. pasti pas Edwan po. Pas. Mungkin iki ora medhot oyot ya, Pak. Jadi host dari Mojok Mentok. Ada lagi? Ada, Mas. Begitu. Banyak ya, silakan. Apa. Silakan. Kok Mas Agus tuh bisa yakin jadi penulis itu bisa buat hidup gitu? Nah, jadi keyakinan itu kan timbul karena ada bukti ya. Jadi dulu ketika aku aktif ngeblog, bapak aku tuh gak seneng aku duwe pekerjaan ngeblog, karena ngeblog itu seperti bukan pekerjaan, udah kan? Kowe gogok ning omah nang komputer nulis, tidak ada yang bisa dilihat sebagai sebuah aktivitas kerja. Nek kaya wong karuan lah, wong kerjane ning ndi? Dadi tukang las, dadi bakul rokok atau apa, itu jelas sangat kerja. Tapi nulis kan Polisi ya aku jelas kerja. Nah kalau nulis kan seperti hobi belaka gitu. Tapi kemudian waktu itu karena aku suka nulis dan tulisanku tuh aku tuangkan di blog, aku tuh dulu sering ikut kontes blog. Menang berkali-kali, dapat uang, hadiah dan lain sebagainya. Aku tuh dulu pasang internet sendiri di rumah, beli mesin cuci, beli komputer, itu gara-gara menang kontes lomba blog. Dan aku tuh justru sebenarnya lebih bangga kalau dikenal sebagai blogger. Blogku itu pernah menjadi blog personal terbaik 10 besar se-Indonesia. Dulu tahun 2013-2014. Media-media itu waktu itu berkali-kali aku pernah jadi bintang tamu di BBC Talk waktu itu gara-gara jadi blog gitu. Jadi aku tuh dulu ngeblog dan mendapatkan banyak uang dari situ karena aku sering ikut kontes dan jebur aku nulis ning blog ya ono dite to. Nah, sejak itulah kemudian bapakku mulai yakin gitu. Bapakku harus diyakinkan dengan uang, bukan dengan kepercayaan. Orang tua macam apa ini? Harus diyakinkan dengan uang. Tapi itu bapakku ketika ini hasilku ngeblog loh, Pak. Tanggi pasang listrik. Karena sebenarnya listrik rumahku itu masih nunut sama mbahku yang rumahnya sebelah. Setelah aku menang lomba blog, aku pasang listrik, aku pasang internet, aku beli TV, aku beli mesin cuci, aku beli kulkas, dan itu nyata gitu. Dan gara-gara itu bapakku yakin jebul nulis ada keberhasilan yang tampak iki duit, Pak. Aku tuku iki, dan dari situ saja sudah terbentuk benih-benih keyakinan bahwa nulis ki janjane iso nggih urip. Ya, gara-gara itu aku kemudian yakin dan ya terbukti aku sampai sekarang sebagai penulis bisa hidup, terlepas bahwa hidupku banyak disokong oleh istri saya yang penghasilannya jauh lebih besar ya. Tapi aku bisa hidup sebagai penulis gitu. Royalti lumayan, nulis di beberapa media ya dulu laku, dan ya aku butuh apa lagi sih selain kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain ternyata terpenuhi lewat honor penulis. Ya aku yakin baik gitu. Karena ada uang. Aku sih nggak butuh keyakinan bahwa wah ini jalan hidupku, jalan aku cinta aku, enggak juga. Murni duit. Aku murni duit. Ketika uang itu bisa memberikan keyakinan, ya kan? Bener. Ya apa bentuk keyakinan yang paling nyata? Uang gitu. Iya.
ya kita mengesampingkan cinta dan Toh apa pada itu. akhirnya ketika kita mau makan ya yang butuh Persis. uang kan. Dewe tuku yang nggo duit ra ngambuk tempe ya. Bare nganggo I love you. Gak iso. Atau sebaik saja. Iya sebaiknya tak kayak puisi ning aku kayak sego lawuh gak gelem. Makanya uang itu adalah keyakinan yang terbesar. Anda miskin, Anda butuh uang ya kan. Makanya aku waktu itu juga kondisi ekonomiku enggak baik-baik amat, tapi gara-gara nulis kebutuhan ekonomi ke kondisi ekonomiku naik perlahan-perlahan ya wani royal lah saiki. Iya. Langganan Netflix wani, Apple TV, Udah nyicil rumah. nyicil rumah. Mm. Pesawat nang sing jol tak tuku nek ono. Tapi aku Nikah, biaya nikah, Wani. ya. Aku dulu nikah itu biaya nikahnya salah satunya adalah dari buku Sebuah Seni Memahami Kasih. Oh. Itu buku royaltinya diberi di depan dan uangnya aku untuk bikin biaya resepsi dan sangat menguntungkan. Saya dulu menikah juga dibayarin buku, Catherine. Walaupun kowe ra takon ya. Untuk membantu meyakinkan. Ya. Itu judul bukunya Menanam Padi di Langit. Ya, itu untuk biaya menikah. Silakan Catherine. Kan Mas Agus tuh ikonnya mojok banget ya. Gimana sih rasanya pensiun dari mojok tuh? Sedih, kalau dianggap sedih sebenarnya nggak terlalu ya. Bajingan. Enggak, karena aku disebut fans berpisah dengan mojok juga nggak berpisah juga, karena aku masih akan di mojok mentok dan aku juga akan masih sering nulis di mojok gitu. Ya sebenarnya kalau dianggap kesedihan itu ada justru karena bagaimanapun ya hidupku itu banyak berubah karena mojok. Ya di podcastnya dulu pas aku sama Mas Tutut awal, aku selalu ngomong bahwa mojok itu media yang benar-benar mengubah hidupku ya. Aku dulu pernah ngomong ya pas di podcast sama Mas Tutut. Aku tuh lelaki yang bahkan nih mbak cewek wae sadurunge ini mbak wis ditolak. Karena ya Anda tahu sendiri dengan tampang yang tidak impresif, dengan skill yang mungkin minim, dengan kekayaan yang tidak ya kere lah ya aku tidak apa. Jadi kere, tampang tidak impresif, tidak punya skill sampai kemudian aku masuk mojok dan ya kesempatan itu datang gitu. Ada penggemar yang suka tulisanku, aku lah gak iso wani ngajak ngedit jebul kok gelem. Wah, itu kan kepercayaan diri yang dulu Seandainya tidak ada. dulu kamu tahu kalau Catherine suka, kamu Oh tak DM. Enggak kali, sorry kali. Enggak, tapi bercanda, gitu. Tapi kan dulu. ya ya. dulu kan mojok itu kan media yang punya pamor yang sangat tinggi di kalangan banyak anak muda. Biar aku nek kenal cewek, Agus apa ya? Agus Mojok. Wah, langsung penerimaan yang cuma 25% itu naik menjadi 75%. Wah, Agus Mojok. Makanya dulu itu zamanku saya redaktur double factor kalau aku Panjul. Panjul kan Senin sampai Kamis. Ya. Aku itu Jumat sampai Minggu. Jadi dulu redaktur Mojok itu cuma 2. Tidak ada istilah pemret di Mojo waktu masih. Semua redaktur. Nah, kalau sudah hari ini agak aib ya. Jumat sampai Minggu kan sing nyekel Twitter Mojok aku. Senin sampai Kamis Panjul. Wah, kita bisa tuh DM-BMI kuwi. Tenan aku ya, ini yang namanya mungkin menyalahgunakan wewenang dan jabatan ya, tapi dulu aku sering banget apa ya? Istilahnya wah nek disebut bribek kok kita terlalu berkorespondensi lah ya, berkorespondensi dengan perempuan yang pembaca mojok yang kita punya potensial kemungkinan untuk menulis ya. ya. Makanya yuk tak DM-i, tak ajak ketemuan. Ya, aku merasa yang dulu tidak pernah merasa percaya diri kok ternyata setelah aku jadi penulis hubungan asmaraku menjadi lebih mulus gitu. Dan itu dari si asmara. Sampai kemudian bahkan sampai aku ketemu Kalis dan Kalis tak rabi. Keuangan jelas sangat terbantu oleh mojok. Nama besar juga aku itu sempat dikenal sebagai bukan Agus Mulyadi tapi Agus Mojok. Dan ya mojok apa ya? Ya urip hidup itu di mojok gitu. Dadaku dibelah tuh yang keluar wajahnya putut ya. Aku lanang. Pak Joko Dange Pak garing cangkem kowe. Gitu ya, mojok itu sangat apa ya? Sangat punya pengaruh yang besar. Makanya ketika iki sekarang aku harus
harus apa? Keluar dari mojok, ya kesedihan itu ada, tapi tidak sedih-sedih banget karena ya bagaimanapun aku akan tetap menjadi bagian mojok. Ya mojok itu sudah menjadi apa ya? Ya uripku ini mojok. Jadi sedih ada tapi nggak terlalu sedih-sedih amat gitu. Aku pikir Mas Putut seandainya ya besok pensiun dari mojok, dia juga akan merasakan sedih sepertiku, tapi juga nggak sedih-sedih amat karena ya bagaimanapun mojok sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Aku keluar dari mojok, lo nggak mojok ono ning atiku terus. Masuk. Ayo. Gimana? Honornya tambahin loh Pak, sesuk Pak. Begitu. Mana kamu sudah tepat itu kamu nulis di mojok itu. Ada lagi? Ada banyak penulis yang menjadi apa ya dekat dengan mojok itu gara-gara ya mereka nulis di mojok ikut terkenal itu banyak banget. Iqbal Aji Daryono, Kalis Mardiasi itu dua contoh yang aku anggap baru mereka itu salah satunya ya mulai dikenal gara-gara mojok. Aku itu juga ya gara-gara mojok. Aku bisa kemudian ditawarin nulis di banyak media itu gara-gara mojok. Gaya nulis mojok yang nggak terlalu serius, sangat tidak mencerdaskan kehidupan bangsa itu ternyata disukai loh oleh banyak media lain. Aku pernah diminta nulis sama Jawa Pos di koran Jawa Pos edisi Valentine nulis soal jomblo gitu. Dan aku nulis dengan gaya mojok, dimuat ternyata di Jawa Pos. Oh ternyata di Jawa Pos itu kalau aku nulis dengan gaya ini ya tetap ditompo sih gitu. Aku dulu pernah punya kolom di merdeka.com. Mereka minta nulis kaya Mas Agus nulis ning mojok. Orang-orang selalu menganggap bahwa nulis sing kaya pas ning mojok. Mojok itu menjadi sebuah genre tersendiri. Ngantek sejauh itu. Gitu. Sudah tepat Anda masuk menjadi penulis mojok itu. Walaupun kamu tuh kalau dari wajah nggak cocok jadi penulis ya. Jadinya apa? Penjual senjata. Ada nang film-film Rusia kan itu. Oh, Mbak ayu ya. Bagus lah jual senjata. Terus jebule pinter bela diri. Jebule bela diri kan ngono to. Nungkak wong langsung Johansson mati. lah yang ngono. Ayu, ada senjata. Tiba-tiba ameh ditodong malah wonge Iya. disepak mati. Nah, aslimu kowe melu kursus Aikido to? Oke ya. Biasanya kan cewek-cewek, wah mereka punya pertahanan fisik yang wah cocok jadi jual senjata. Gak daftar yang Prabowo. Ke Kementerian Pertahanan kamu daftar nggak? Enggak. Enggak ya, Kementerian Luar Negeri dia daftar. Gitu, enggak Kat? Mau tanya lagi, Mas. Lu silakan tugasmu di sini memang tanya. Apa? Aduh, malu-malu ya. Gimana? Mas Putut kok bisa kenal sama Mas Agus, gimana ceritanya? Kalau kenalnya mention-mentionan di Twitter. Oh, Mention-mentionan di Twitter, terus suatu saat saya tahu Agus itu baru dari Solo ya, Gus ya? Ya, aku ingat 2013 aku ikut acara ASEAN Blogger Festival Terus di Solo. kan dari Solo nggak mungkin langsung Magelang. Karena dia dulu kan nggak sekaya sekarang. Jadi naik kereta api, terus aku bilang ke Agus, Gus nanti ada perempuan yang akan menjemput kamu. Apa kebalik ya? Wale, nodik sing Oh, iya. aku. Iya, Jadi- ana adik sepupuku saka Solo, engko Oh iya benar. Aku minta salah satu teman untuk menjemput Agus, tapi aku bilang ini orangnya perempuan. Gitu. Ini nomornya, silahkan dijemput. Wah orangnya ya rapi kayak gini, macak sih jemput ternyata Agus. Gitu. Jadi temulah pertama kali. Nah temu dengan Agus itu luar biasa, Mbak Bul, karena Terima kasih gue Bapak kok Putut. arak putihan ya Gus. Wah, iki ngangkat banget bajingan. Ini berapa persen, Pak? Mau nek kurang gede Pak, aku ya pegang aku kok nger. Iki keras kok. Dia tak ajak makan, Katrin. Dia tak ajak makan. Mungkin itu kali pertama dia makan di tempat yang lumayan Was. mewah. Tapi ya. kan? Terus dia punya kamera. Bukan makanannya yang dipotret, tapi piringnya. Piringnya kok api ya, Mas? Untuk rata potret. Bahkan motret piring pun Agus minta izin.
itu saking apa ya? Dulu nggak sekemelinti sekarang. Yo dulu saya bersahaja, Pak. Budi pekerti saya luhur. Oh nggak ada ini. Ini dia itu celananya itu celana batik. Ya. Kaosnya kaos jualannya Kaos sendiri. jualannya dulu aku jualan kaos Dia online. jualan kaos online, selalu dipakai terus. Terus dengan tas lempang seharga 69.000 itu. Ya akhirnya karena sering kenal terus saya ciluk beberapa kali ke Magelang. Gus kowe lagi ning ndi ning omah? Diam-diam aku ke rumahnya. Ya awal-awal sampean iso nyetir Iya, nyetir mobil. dan langsung rayen tekak Magelang. Bukti cinta putut apa kuwi. Dan pertanyaan Agus paling gateli. Kowe neng kene numpak apa, Mas? Numpak mobil. Loh, iso nyetir mobil. Enggak, karena saat durunge kan aku ngerti Mas Putut gak iso nyetir. Betul. Jadi dia itu kalau kemana-mana yang nyetir adalah istrinya. Dalam urusan nyetir mobil, bodoh Putut EA itu. Betul. Gak iso. Mbak Ajeng yang bisa nyetir, Mas Putut gak iso. Tapi kalau naik motor, Mas Putut sing iso, Mbak Ajeng gak iso. Gitu, Katri. Apalagi? Tak tambah yo, dulu aku sering diundang Mas Putut ke Jogja itu. Kalau Mas Putut ada acara itu aku sering diundang ke Jogja. Dulu aku tinggalnya di Magelang. Aku inget itu acaramu Mas, 15 tahun Putut EA berkarya. Di lip ya. Di lift aku dateng itu, terus setelah acara di lift itu kita makan-makan hashtag di hashtag rame, terus aku mulai kenal tuh anak-anak konco-koncone liyane Mas Putut. Adit pertama kali kenal ning ngono kita Adit Rakyat iya toh. Kenal konco-konco Mas Putut sing liyane, terus aku kemudian sok kerep mampir kene wae Gus. Acara sering mampir ke base campnya tempatnya Mas Putut dan ya kenal sama anak-anak yang lain. Terus aku dengar bahwa mereka sedang bikin proyek namanya bikin media mojok.co gitu. Nah, enggak gue nulis ya. Aku tuh jadi satu dari 9 penulis pertama, 9 atau 10 penulis pertama di Mojok. Jadi, bahkan belum ada mojok. belum ada Mojok. Aku itu lebih Mojok daripada Mojok itu sendiri. Tulisanku terbit tanggal 27, Mojok lahir tanggal 28. Iya. Aku lebih dulu. Sebelum Mojok launching ya aku sudah di Mojok. Jadi harusnya itu Mojok yang keluar dari aku, bukan aku yang keluar dari Mojok. Apa? Tuh. 27 Agustus 2014 itu tulisan pertamaku di Mojok. Mojok launching sehari setelahnya. Gitu aku kenal Mas Putut. Dan aku dulu tahu Putut EA itu kan sebenarnya ya tidak bisa disangkal ya. Beliau beliau deknen lah ya. Mas Putut kan dulu kan aku mengenalnya sebagai cerpenis yang terkenal karena dulu aku sering baca blog namanya Cerpen Kompas. Jadi itu kumpulan penulis-penulis Cerpen Kompas dan nama Putut EA itu jadi salah satu nama yang cerpennya sering nongol di situ. Dan ditandai dengan tag namanya yang ukurannya semakin besar gitu. Kan ono Agus Nur, Seno Gumira, Putut EA. Wah, iki Putut EA sing kae gitu. Makanya ketika ketemu pertama kali sama Putut EA itu tak pikir ya kaya Seno Gumira ngono brewokan, sangar. Wah, bahasan ketemu gila, tinggi-tinggi. Berarti kan unyu sangat tidak sastrawan. Untung wujud ya ta. Gak ngudut wah iki mesti ra mabuk ya ta. Bayangan orang yang kalau dijak ning bare pesene mari Mas wis. Itu Putut ya. Karena yo tidak ada sangar-sangarnya untuk ukuran sastrawan ya. Kita kan aku sebagai orang awam ngerti sastrawan ya. Nyeni rodok lutuk sithik, kurang besus. Iya. Ya ketika ketemu Putut EA wah ekspektasiku soal Putut EA itu wah jebule men komine gitu. Gitu. Kaget nggak kamu ngobrol sama Agus kayak gini? Kaget banget. Apa yang Kok enggak wah gitu. Ah kagetmu palsu gitu. apa yang bikin kamu kaget tuh? Orang mandek-mandek lho. Ora aku larangi gara-gara kuwi ya, Pak. Kuwi nek ning gone kampungku jenenge sanyo. Saya. Sekali dipencet cretro. Nek sanyo desa reng teng 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 teng. Kalau ngobrol kayak Agus tadi itu ya, Catherine, kamu kan pengen jadi penulis juga. Menjadi tambah yakin atau tambah nggak yakin pengen jadi penulis? Jadi tambah setengah yakin setengah. Tambah nggak yakin ya? Apa yang bikin kamu tambah agak ragu-ragu gitu?
sebenarnya yakin kok Mas. Yakin ya? Yakin kok, yakin. Alis itu banyak ngomong persis kayak aku. Apa? Alis Heeh. dengan Alis yang tulisannya bagus itu yo podo kayak ngomong nih kayak aku. Jadi kamu harus yakin jadi penulis itu. Kenapa kamu pengen jadi penulis? Alasan sederhana nih. Ya dari kecil kan kayak dulu kayak sering didongengin sama bapak gitu. Nah, Jadi kayak bapakmu ya dongeng gak bahasa apa, Pak? nggak bahasa Jerman biar Mas. Kayak mudeng ya. Terus cerita Kancil Nyolong Timun versi Jerman ngono ya? Ora. Mas apa? Snow White. Wow. Ya bangsane koyo ngono Mas. Ya Jerman ya Snow White to, Pak. Nyolong timun kan ini Jerman kan. Iya kan semacam itu Iya. nih opo ning kono kan Snow ora. White ngeri ya. Terus ya gara-gara itu kayak pengen nulis buku aja, kayak pengen lihat namaku ada di rakku sendiri gitu. Dan sekarang sudah tercapai. Iya. Oh ya, satu lagi teman-teman yang akan juga mengundurkan diri dari Mojok. Sini Aska. Sini. Gini, Pak. Oh, pangku Pak D gini. Sini, Bro. Tak ceritain nabi-nabi. Ini manajer apa? Manajer Video. tim video. Jadi teman-teman ini sekaligus saya mau sedikit cerita. Video Mojok itu Catherine dan teman-teman ya yang mungkin belum tahu. Dulu itu hanya ada Mas Ali. Seminggu hanya ngisi satu video ya. Satu video. Dan terbayang tuh stresnya Ali sendirian, Catherine. Single pacar. Karena kita fokus ada pada konten dan kita nggak punya dana yang memadai ya untuk mengembangkan video. Baru kemudian ketika ada investor dari investor terbaru kita lah ya, kemudian kita diberi keleluasaan untuk mengembangkan video. Nah ketika mengembangkan video itu Aska ini dulu ilustrator, Catherine. Jadi jago mengilustrasi hati perempuan. Lewat bukunya Catherine, Mas. Hah? Oh, kamu nggak? Iya, Po. Kamu kalau baca buku nggak terbiasa baca kolofonnya? Baca. Baca. Ada Aska. Loh, Ya. itu kelak ditentukan oleh Leotannya Aska itu ikut berperan. Iya, jadi Aska ini Properti. dia sarjana elektro dari IKIP ya. UNY lah. Ikip lah. Ya. Ya zamanku mbiyen IKIP rek. Terus Videografer kita juga IAIN ya. Oh, IAIN. terus akhirnya kita sebagai ilustrator, saya kan etok-etoknya kan direktur ya. Kepala suku itu kan sebetulnya direktur. Tapi ben ra sombong jenenge kepala suku gitu. Terus Aska saya minta untuk pindah memimpin divisi video. Kemudian kita rekrut orang baru namanya Janu yang agak nyentrik juga orangnya. Dari Asri ya. Dari isi. Jadi ini Asri loh. Asri. Akademis niru Pak. Nah, kan iki PIN Asri. ya zamanku wis isi yo. Oh, sisi yo. Isi rek. Nah, terus Aska memimpin tim video dan sekarang dia mau hijrah ke Bekasi ya. Jakarta Timur. Oh, ngomong Bekasi. Tinggalin apa Bekasi, Mas? Yo so ngotot ngono biasa. Oh, Catherine mah tahu kalau Bekasi ya? Enggak. Kamu tahu? Kamu tahu? Loh, sejauh itu chat kali. Loh, kamu tahu Catherine? Jangan-jangan di kabarnya kalau dia pengen keluar tuh kamu duluan. Wah, wis ngeri, Pak. Rembuk tua tenan iki. Alusan. Dan ini termasuk lama juga di Mojok 4 tahun ya. 4 tahun. Ilustrator 3 tahun, setahun. Ini setahun persis lah kita Setahun. ngembangin video yang ada podcastnya ini. Gimana Kak pengalamanmu di Mojok? Menyenangkan, Mas. Basic ojo. banget. Basic banget. Menyenangkan itu ya mesti. Wah, kuwi mbak kowe iso jawab nek kowe menyenangkan. Kamu ini aja, Nah, waktu tak minta pindah ya dari ilustrator
ke video, apa yang kamu rasakan? Jadi apa? Nggak ada basic video mas awalnya mas. Cuma nyoba aja sekalian belajar video. Masih. Lah kok malah pindah ke video kok malah kon nggawe thumbnail ra sinau video. Ya karena dia kan manajer. Nah nanti yang menggantikan Aska adalah Ali. Asali, terus kita rekrut satu lagi teman gitu ya dari UIN juga, IAIN. IAIN. Iya. Nah, tapi belum masuk orangnya. Berat mana kerja sebagai ilustrator Mojo atau kerja sebagai manajer video? Jelas sebagai manajer video tuh mas. Berat. Tenane kok. Ya orang mau tadi perbedaannya tuh aduh. Nah ilustrator kan nganu mas, apa iso karo turun-turun. Oh, nah iki ra turu. Iso karo turu. Turu wae kene saiki. Ya ini yang banyak nggak tahu ya, Gus ya. Teman-teman juga kerja di tim video Mojo ini berat. Oh, berat banget. Butuh air aku kuat tok. Makanya dengan lega. Mending kepala suku. Berat dalam arti ya kalau ada fisiknya kan, kerjanya itu ada fisiknya. Tenggatnya juga rapat karena take Edit. ada produksi pasca produksi Keras ono. keras Di balik 800.000 view-mu itu ada baku hantam, pengobatan ya kan, saling tikam dari belakang. Keras banget. Makanya kalau ada komentar-komentar yang mungkin nggak menyenangkan itu kadang-kadang dulu ya, kalau sekarang sih udah cuek. Kita lebih banyak yang komentar yang bagus ya. Sengketa. Mojo videonya keren. Ya. Saya mendapat pencerahan rohani. Ya, ya, solar saya tadinya 4 waktu sekarang 5. Wah, oke Pak. Itu Katrin, Mas Aska ini salah satu tugasnya adalah menghubungi Korespondensi toh. menghubungi narasumber, mengatur jadwal. Awal-awal hubungi ini toh? Iya yang iya. Tapi menghubunginya sering atau enggak masalahnya? Wah. Enggak sering kok. Oh, Enggak semua juga caranya dia. Ya aku meng takon wae sih. Gajah bos. Pengen delok kualitas lulusan Mojo iki kok ngopo. Jebul kasar. Kamu itu lulusan elektro ya? Kok bisa jadi ilustrator dan desainer grafis? Ikut LPM mas waktu kuliah mas, LPM Ekspresi. Dan di sana jadi artistik. Enggak tukang nyeting apalah komputernya. Instalasi kabel awakmu iso enggak? Trauma ya tahun jebloke sak gedung ya. Ngonslet ke sak gedung SCW dia. Dia ya kalau anak-anak Mojo ini kan ganteng-ganteng memang ya. Waduh. Mas Aska ini salah satu yang Wah. Dulu sering dipanggil Arman Maulananya Mojo. Tapi yo nek Indra L. Brukman mas. Beneran sini aja nih ya. Ganteng-ganteng. Nah ini bagus, ini Pak Baroto. Tak cokot loh. Tapi bukan berarti saya jaga lo ya. Cek. Ali, Janu, orangnya kan manis-manis ya. Tapi ya ada yang kentir-kentir ya. Agus itu di Mojo ada 2 yang kuat. Apa ya secara Mojo itu? Kendir ya. Iya. Masuk gue. Yaitu Agus dan Ega. Ya ilustrasinya juga masih. Ega itu teman saya SMA. Oh sak pabrik jebol. Loh iya. Ya kowe bareng to Magelang? Iya. Tapi enggak satu SMA. Enggak satu SMA. Oh. Jadi karakter Mojo secara visual dulu dipegang oleh Ega. Itu jadi bagus banget. Terus tulisannya ada Agus, kuat banget. Nah, sekarang ya nggak tahu tuh Mojo nanti ditinggal Agus. Loh saya akan selalu nulis di Mojo. Booming omong kosong. Kayak Iqbal biyen. Aku wis terkenal rapopo, tapi aku akan tak nulis di Mojo. Bel. Foto alergi ya mas. Tai. Nulis nek ora mergo Mojo ulang tahun gak nulis iki jenenge medhot oyot iki Iqbal wis. Iqbal. Ada pertanyaan lagi untuk siapapun? Aska dong. Kamu harus bertanya sesuatu kepada Aska. Saya bukan keturunan Austria kok. Oh iya, belum takon ya. Apa mas? Belum takon, tak kira takon.
Kowe mau takon karo aku lancar, takon karo aku biar ngono ya. Enggak kok. Kamu setelah dari Mojok mau ngapain, Gus? Ya fokus jualan buku Tenane. dan fokus jadi selebgram. Iya. Ya. Ternak lele. Ternak lele gak aku pernah gagal di ternak lele. Tapi gini ya. Ini kalau ini semua teman Mojok tahu ya. Di Mojok itu, Catherine ya, kalau ada orang mengundurkan diri itu tone-nya itu positif. Ya. Maksudnya sejak awal tuh, terutama saya ya, karena kan dianggap orang yang tua gitu. Menyeting Mojok itu memang ketika kamu merasa cukup ilmumu ada di Mojok dan mau pergi, itu silahkan gitu ya. Jadi setiap ada teman yang pamit pergi itu selalu kami lepas dengan cara-cara yang menyenangkan, karena kami anggap mereka akan menaiki tangga lebih lanjut gitu. Kecuali Agus ini mengundurkan diri udah yang ketiga kali. Kok bisa? Saya tahan. Yang pertama saya tahan, dia nangis tuh. Bajingan diceritake. Ya intinya Ini kan pengunduran diri yang pertama, kedua itu dia menangis. Dan saya selalu menahan, Gus, tolonglah. Ya pokoknya saya inilah mengiba-iba lah. Gus. Yang ketiga, kalau kamu belum tuh. Enggak, tapi dulu memang aku nangis karena aku merasa ya sentimental dulu ketika mengajukan. Dan yang ketiga sebetulnya aku yakin Agus menangis. Cuman nggak di depanku. Hatinya menangis. Jadi karena dia gini, malam itu dia cuman bilang gini, ya sebetulnya Mas Purut sudah tahu apa yang mau kukatakan itu. Padahal aku ya nggak ngerti. Mau apa ya? Ya Mas, ya intinya mau mengundurkan diri. Langsung karena ini udah yang ketiga dan aku merasa gini ya. Khusus Agus ini, aku juga merasa kok gini Gus. Ya. Agus ini jangan-jangan kalau nggak di Mojok juga punya potensi besar untuk, kan di Mojok tetap bagaimanapun ada tugas, ada tanggung jawab, ada hal-hal administratif yang harus dikerjakan gitu. Jadi dia bisa kadang-kadang nggak bisa kemana-mana, padahal kadang ada undangan atau peluang yang besar, entah diundang kementerian apa, perusahaan apa atau proyek apa kan, ya dia nggak bisa ya sepenuhnya ikut karena terganjal hal-hal kayak gitu kan. Jangan-jangan itu, aku merasa jangan-jangan saya malah menghambat Agus karena usia dia adalah usia-usia yang sangat produktif. Nah jadi yang ketiga itu aku langsung bilang oke, Gus nggak apa-apa. Terus habis itu dia cuman, Padahal aku berharap Mas Putut ngaboti Menahan. bet. Wah, ada drama. entah. Jebol langsung di oke, Pak. Aku terus tidak Nyesel merasa ya? spesial. Apakah aku sudah tidak spesial di mata Putut? Apa salah aku ya Allah? Jadi terus terus dia, Mas ya sudah cukup Mas, aku pulang. Itu aku yakin dia nangis tuh. Aku sampai di rumah juga menitiskan air mata karena Agus ini ya jujur adalah orang yang sangat aku sayang sebagai sosok ya, sebagai kawan. Karena gini, aku itu punya sentimen. Kalau ini ya, ini belum pernah aku ngomong ya. Aku tuh punya sentimen pada orang yang sekolah. Jadi aku merasa orang, kenapa sih di Indonesia ini orang selalu harus sekolah untuk menjadi bagian dari orbit tertentu gitu. Aku tuh nggak suka yang kayak gitu karena dulu sekolahku juga nggak baik-baik saja, dan aku merasa sebetulnya setiap orang itu berhak untuk bisa belajar dari manapun. Satu-satunya orang yang saya temui punya karakter yang kuat dalam penulisan dan tidak dari sekolahan itu Agus. Kalau yang lain kan rata-rata sekolah ya, walaupun mungkin nggak lulus ya, sudah skripsi nggak lulus atau apapun, tapi kan pernah menginjakkan bangku di kampus, aktif di Persma lah atau apapun. Agus ini kan nggak. Jadi seolah-olah itu ada
di dalam diriku itu ini bukti bahwa orang nggak perlu sekolah untuk menjadi penulis yang punya karakter. Jadi itu membawa perasaan yang beda bagiku. Itu satu. Dua, kami itu sama-sama orang kampung. Walaupun Agus dekat Magelang ya, tapi aku merasa Agus ini ya wong kampung lah kayak aku. Kita kalau cerita ya gue sering soal hal-hal yang kampung lah, nyuluh iwak lah, opo. Oh. Dan selera kuliner dia sebetulnya juga sama dengan selera kulinerku. Ini Agus kan persoalan belum lama aja jadi orang yang kaya ya. Mungkin kalau udah 10 tahun atau 15 tahun gitu ya mantap sebagai penulis ya mungkin pasti ya. Aku sudah mulai menyukai pizza sekarang. Waduh. Kan bisa. Mau coklat keju tok. Pizza calzone ya. Itu luar biasa. Aku doyan pizza itu baru-baru saja juga. Wah goblok kuwi, wah enak banget padahal mah. Iya kan? Artinya kan kamu lebih kosmopolitan. Dunia showbiz itu membuatku harus bergaul dengan banyak orang jet-set. Gitu. Jadi hubunganku sama Agus ini memang secara personal juga, walaupun aku bukan orang yang senang untuk menunjukkan bahwa aku sayang Agus tuh, tapi aku punya kedekatan emosi karena dua hal itu. Karena Agus ini mau ikut membantuku untuk membuktikan bahwa orang yang menulis itu nggak perlu sekolah dan tidak perlu dibuktikan dengan ijazah. Dan karena aku itu sering berkeliling Indonesia untuk datang ke komunitas-komunitas literasi gitu ya, aku sering kupamerkan untuk yang di desa-desa yang mungkin nggak tamat SMA, selalu ngomong nggak usah khawatir, saya punya sahabat namanya Agus Mulyadi, terus saya tunjukin bukunya kayak gitu. Kalau aku nunjukin yang lain ya nggak ada yang istimewa dari itu gitu. Kamu harusnya nggak usah kuliah. Udah bener kamu tuh jadi jual senjata itu loh. Latihan bela diri ya. Iya. Mas Agus ada pesan-pesan terakhir buat Mas Putut. Pesan-pesan terakhir. Ya tetaplah sayangi Agus Mulyadi. Tapi aku sih berharap Mojok kelak akan melahirkan banyak penulis yang berkarakter seperti ya dulu Mojok pernah melahirkan banyak. Kalau dianggap dulu sudah lama banget. Ya mendistorsi banget. Tapi dulu Mojok pernah berada di fase banyak penulis-penulis yang moncer di media sosial ya. Karena dulu Mojok kan fokus cari penulis di media sosial, itu penulis terkenal gara-gara Mojok itu kan banyak. Ya aku berharap setelah ini akan jauh lebih banyak lagi orang-orang yang menulis bagus dengan karakter itu ya lahir dari Mojok. Karena dulu semangatnya Mojok itu adalah menciptakan ruang untuk penulis-penulis yang tidak mendapatkan ruang di media mainstream. Iya, betul. Dan Mojok berusaha memfasilitasi itu. Orang yang tulisannya tidak layak di Kompas, tidak layak di Detik, tidak layak di media-media yang lain, mungkin karena gayanya yang dianggap terlalu nyeleneh, dianggap kurang berisi atau apapun, ya Mojok harus bisa memfasilitasi itu. Karena ya sekali lagi Mojok pengen membuktikan bahwa semua tulisan itu tidak harus setinggi itu, sedahsyat itu. Betul. Untuk bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Ya tulisanmu nyatanya lolos di Mojok bukan berarti tulisanmu nggak intelek loh. Tapi emang nggak intelek. Dan tulisan itu penting. Orang itu di era ketika banyak perdebatan tentang politik, banyak pertikaian dan lain sebagainya, tulisan-tulisan yang ringan menghibur itu justru menjadi oase yang harus disebarkan oleh banyak orang, dan Mojok pengen menjadi bagian dari itu. Makanya kalau besok setelah ini Mojok melahirkan banyak penulis yang bisa terkenal gara-gara Mojok, aku sebagai orang yang dulu pernah dalam artian babat alas tentu akan merasa sangat berbahagia. Jariahku lah seandainya aku mati itu ditakoni malaikat, apa peranmu di dunia? Lu Mojok.co itu. Lah Mojok.co itu kebanyakan memang malah masuk neraka. Gitu Catherine.
Masih tertarik nulis di Mojo? Masih kok. Lu harus nulis terus di Mojo. Perkara naskahmu ditolak bola-bali ya gak apa-apa. Yang penting nulis. Yang penting nulis terus. Kamu kan gak butuh uang kok. Iya Oh, butuh. Aku pikir kehidupanmu sudah terjamin. Kan stigma selama ini bule itu kaya. Gitu. Aku pikir seperti itu. Jebel tekone ya tetep nggo motor. Tak pikir awakmu rene iki nggo kayak mobil Mas. dengan pengawalan 4 bol ngono. Mercedes ngono ya. Ngaku wae asline macak kiri to ya. Tak pikir macak kiri. Aku ingin menjadi sederhana. Yuk bawa motor. Aslinya kagok aslinya. Piye Catherine? Meh ngopo meneh? Tekon apa meneh? Mas Aska, Waduh. Hei. Aku manggilnya. Mas Aska. ada pesan-pesan terakhir nggak? Apa ya? Belum persiapan sebenarnya. Belum mempersiapkan apa? pesan terakhirnya. Gitu. Ya memang ya? enggak pakai persiapan. Oh, Spontan nih. Wira. Aduh, umurmu iki lho dekaden banget. Kowe nek isih anu umur kono aja ngaku wong mojok lho, Pak. Isin aku. Umure sekelas kuwi ya. Nah, harus siapa tetap apa namanya? Tetap dengan senang hati dalam bekerja untuk kru-kru mojoknya. Sangat tidak aska. Ya angel ya. Dan sosok bijaknya angel. Aku ora bijak soal itu. Dan mari teguhin yang siji ya. Ya tetap bahagia dan apa ya? Ya kayak Agus ini orang generasi penulis yang Ya. sangat deras, semoga di tahun 2021 dan 2022 dan selanjutnya. Iya. Beban itu salah satunya juga kami timpakan untuk Katrin ya. Heeh. Kamu yang Dari kita harapan kita sangat besar padamu. Iya, Siapa tahu Catherine dan ada sekitar mungkin 25 penulis muda Catherine yang coba di Iya. inilah sama. Ya siapa tahu suatu saat Mojok punya rubrik bahasa Jerman, siapa tahu. Dan dia wis ora iso. Oh, enggak iso. Nggak iso, Mas. Ah, goblok banget. Ini Besok rubrik KBJ, kamu no. mengelola rubrik bahasa Jawa. kawruh bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tak tes saiki ngomong bahasa Jawa ya. Ya. 5 menit ya. Ngomong apa, Mas? Ya. bisa. Kowe iso nembang Jawa ora? Mboten saged. Wah. Sik ngene Trin. Kowe nek meh nulis apa sing kudu mbok persiapke? Nek meh ning Mojok. Cerita nih Mas, tak waca-waca terus nganti aku iso ngguyu lagi tak kirim kene. Iku lak nek wis dadi. Iya sih. Nek sumber inspirasine saka ngendi? Soko paling nek misalnya aku kaya ngomong karo kanca-kancaku ngono. Dek ketoke lucu ki nek tak gawe tulisan ya tak tulis akhirnya. Terus misalnya ya, kowe nek ngimpi kuwi basane basa Jerman apa basa Jawa apa basa Indonesia? Ora ngerti Mas. Ora ngerti, ora tau ngimpi kowe. Nek awakmu sama mabuk gak? Kan jane wong mabuk bahasa Jerman yo iso. Coba ngerti ta? Pun jajal, Pak. Nek ngombe orang ya bahasa Jawa tuh Gus. Lho enggak jajal sak tower ya. Sak Neken lah ngono sama Jerman. Oke banget. Mbok menawa lho. Aku gak tau mabuk ya. Hurunge. Wah, wong. Lho saiki nek kowe ngomong karo bapakmu basa apa? Walian. Indonesia. Lho bapakmu Orang iso bahasa Indonesia. Iso ya. Bapakmu iso kono sing Mojok aja kowe. Tapi bapakmu ya tak pikir bapaknya iso Jerman tok. Oh. Terus menurutmu apa uniknya Gus? Ya kaya ngono. Omong rai tak ngono. Pengen ngomong ngono ya Mas. Makane tak sekali. Iya. Iya. Menurut Agus. Apa anane? apa anane? Ayo basa Jawamu. Ya. Jajal ditokke kabeh. Apa anane Mas Agus kaya ngono? Anane apa Nek Gus? tulisane Asagus apa uniknya Ya. menurutmu? Lucu-lucu kasih Mas Agus beda karo kaya Mbak Kalis ngono. Oh, kalis gak lucu. Lucu iki jatahku ya. Nek apa jatahe denen. Nek lucu kabeh aku gawe Patrio kalis. Oh, njuk bagi peran. Nek misale ya non sewu Lis, misale kowe dadi Kalis. Kira-kira kowe bukan bahagia atau enggak, tapi apa sing paling mbok sebeli ngono nek
Awakmu jilbaban cocok lho, Pak. Ya. Iya ta? Lho tenan lho. Apa kira-kira sing kowe mesti sebel karo Agus? Asyhadu Ngawur. Ya kok Manro bukan. Oh, apa malah ketok bahagia mergo iso guyu terus? Ora ngerti, Mas. Orang Mbok pikir rumah tangga itu tuku guyu. wis. Dene seneng kucing. Iya, apik nek seneng kucing. Oh, kowe ya seneng kucing ya? Heeh. Wis cari seneng pitik, piye ta? Ya seneng pitik bareng. Nek misale kowe nulis basa Jawa iso ora? Iya, iso tapi aku kayak iso promo inggil, Mas. Loh, kan Ora, aku ora kurang kurang inggil. ya. Kroma andap ya ora Mas. Ya. Bebe kowe memang lucu. Kan rasa kroma inggil ya, kroma andap berarti Mas. Ya. Dikaden, Pak. Yakin ojo ngaku, aku dulu mojok ojo, Pak. Nama baik mojok dari segi umur. Dekaden kok. Oke, Gus, udah adzan. Ya. Katrin, terima kasih banyak. Ya. Matur nuwun sangat Mbak Katrin. Terima kasih Katrin Matur sudah nuwun, menemani kita di Mas. sini. Dalem seporo rencang Nggih. menika mboten saged ngaturi ingkang kathah dumateng Mbak Katrin. Namung saged ndedonga mbok bilih mugi-mugi Mbak Katrin segera ya apa jenenge? Apa? Di apa ya? Segera mendapat pekerjaan di Kementerian Luar Pertahanan. Negeri. Bakulan no senjata. Mau iku apa? Yo nyicil tulup dike. Nek misalnya kowe ditawani dadi bintang film ngono, gelem ra, Trin? Ora, ya tergantung, Mas. Oh. Nek pas aku ora Nek- ono duit aku gelem, nek pas aku Kan FTV. Loh, duit. nek bukumu meh di filmke terus sutradarane njaluk sing kowe dadi Pemain. bintang filmnya, gelem ra? Ya nek bukuku dhewe ya ora apa-apa, Mas. Wah. Cocok, Jadi Pak. penerbit buku Mojo ini Catherine bersedia jadi bintang film untuk bukunya. Main FTV cocok kan? Kan FTV Jogja kepentok cinta beli Jerman, beli Australia. ngerti. Lah aku kan nonton FTV, Pak. Saiki bisa kok. Bisa. Syutingnya Yojo cocok. Oke, Aska, Ya, Gus, makasih, Mas. semoga Ya. sukses semua. Catherine juga. Begitu teman-teman, obrolan yang kurang bermutu ini Mojok kok bermutu ya ojo. bukan apa-apa karena ya ini sebetulnya sebuah perpisahan tapi mencoba untuk dikemas dengan cara-cara yang menyenangkan. Terima kasih, ketemu lagi. Oh ya, ini adalah season terakhir, season 2. Jadi kami akan di bawah kepemimpinan manajer baru, Ali akan menggarap season 3 Ya. dan semoga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di season 3. Ya, dengan bintang tamu pertama SBY ya. Dicari mau ya. Ah, iya sih. Iya sih ya. Ya, oke. Ya, saya kira aku mau ketemu yo bajingan. Aku mau